Selamat sore, perkenalkan saya Uni Yosefa Brutarigan dengan nomor NPM 2129 06 10 17. Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cuknyadin Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya dengan judul penggunaan istilah persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kontrak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih arti dari persetujuan itu. Persetujuan adalah syarat yang utama yang memungkinkan suatu perjanjian itu terbentuk. Tanpa persetujuan, perjanjian tidak akan sah. Lalu, dari perjanjian yang sah akan menciptakan kata ataupun yang namanya istilah perikatan, yang biasanya disebut juga dengan kontrak. Nah, yang kedua adalah unsur-unsur dalam hukum perikatan. Di dalam hukum perikatan ini terdapat 4 unsur-unsur dalam hukum perikatan. Yang pertama adalah hubungan hukum antar pihak-pihak. Yang dimaksud dalam hubungan hukum ini adalah hubungan yang di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua adalah kekayaan, atau yang disebut dengan harta kekayaan. Dalam melakukan sebuah perjanjian, pastinya ada hal ataupun suatu tertentu yang akan diperjanjikan, yang akan ditulis dalam kontrak, yaitu kekayaan. Kekayaan ini bisa dinilai dengan uang, atau dalam bahasa Belandanya adalah vermogensrecht. Yang ketiga adalah pihak-pihak hubungan hukum. Nah, dalam unsur hukum perikatan ini ada juga namanya pihak-pihak. Pihak-pihak ini adalah orang-orang ataupun yang disebut sebagai debitur dan kreditur. Yang keempat adalah objek hukum. Objek hukum dalam unsur hukum perikatan ini adalah sebagai prestasi. Di dalam Pasal 1234 KUH Perdata atau yang kita kenal dengan Burgerlijk Wetboek, bahwa objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berutang. Yang ketiga adalah objek dan subjek perikatan. Yang pertama adalah prestasi sebagai objek perikatan. Yang kedua, pihak-pihak sebagai objek perikatan. Dalam pihak-pihak subjek sebagai perikatan ini ada 2, yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang memiliki utang ataupun kewajiban, melakukan kewajiban. Yang kedua adalah kreditor. Pihak yang berhak menuntut ataupun pemenuhan suatu prestasi, pihak yang memiliki piutang ataupun hak. Yang terakhir adalah sejarah hukum perikatan. Seperti yang kita ketahui, hukum perikatan ini adalah ada dalam KUH Perdata, yang pada awalnya adalah pengaruh dari hukum Romawi yang penerapannya yaitu sebagai KUH Perdata di Hindia Belanda yang kita kenal sebagai Burgerlijk Wetboek, atau yang kita kenal sebagai sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cukup sekian presentasi saya pada sore hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf.